Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengganti pertemuan kita, ya, ini akan saya jelaskan tentang bab kedua, yaitu tentang perkembangan dan klasifikasi. Oke, akan saya share screen. Oke ya. Inilah perkembangan dan klasifikasi. Ya. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Ya. 8 faktor. Yang pertama adalah sumber pendanaan. Oke. Sumber pendanaan. Nah, ada negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Jadi akuntansinya itu dia memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Untuk pendanaan dari bank, akuntansi berfokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif demi menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi peminjam. Jadi sumber pendanaan itu dia bisa mempengaruhi perkembangan akuntansi. Misalnya kenapa akuntansi Amerika Serikat itu sangat berkembang, karena sumber pendanaannya berasal dari berbagai belahan dunia. Ya, jadi investor internasionalnya itu sangat banyak. Oke. Nah, investornya itu berasal dari berbagai belahan dunia. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah sistem hukum. Sistem hukum yang ada di negara itu akan mempengaruhi perkembangan akuntansi. Ya, semakin baik sistem hukum di sebuah negara, maka akuntansinya juga akan berkembang. Ya, akuntansinya akan berkembang. Tapi kalau hukumnya jelek, akuntansi tidak berkembang. Coba lihat negara-negara dengan hukum yang kuat, akuntansinya itu pasti sangat berkembang. Negaranya menjadi negara maju, ya. Kemudian pajak. Nah, di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Ya, ikatan politik dan ekonomi. Nah, ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Oke. Oke. Sebentar ya, ada kesalahan sedikit. Oke, selanjutnya ikatan politik dan ekonomi, ya. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Jadi, ikatan politik dan ekonomi ini berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Ya, ada ikatan politik, misalnya kita G20. Oke. Nah, ikatan politik kita misalnya ada ASEAN, ya. Ikatan politik kita ada namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian ada juga ikatan politik kita namanya MEA, ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya. Nah, itu dia. Jadi semakin banyak ikatan politik, maka akuntansinya juga akan semakin berkembang. Ya, jadi banyak lagi ikatan-ikatan politik. Kalau di Eropa ada namanya EU, Eropa Union. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di sebuah negara yaitu tingkat inflasi. Okay. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka. Nah,
kalau kalian baca berita, negara yang baru-baru ini yang mengalami hiperinflasi, ya, mengalami hiperinflasi seperti Argentina, ya, dia akan berkembang akuntansinya. Karena apa? Karena pelaporan dalam negara Argentina tersebut tidak boleh lagi memakai peso karena dia mengalami hiperinflasi. Akhirnya dia pakailah laporan keuangan memakai kurs USD, ya, memakai kurs dolar. Oke. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Tingkat perkembangan ekonomi ini, ya, dinamakan dengan GDP, ya, Gross Domestic Product atau Gross Domestic Product atau produk domestik kotor, PDB, ya. Produk domestiknya itulah yang menandakan semakin besar PDB, ya, produk domestik bruto, ya, produk domestik bruto, maka itu menandakan aktivitas ekonomi di sebuah negara itu menjadi tinggi. Nah, itu tandanya. Jadi kalau banyak pabrik misalnya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah negara banyak aktivitas ekonomi, berarti itu menandakan negara tersebut jadi lebih maju. Itu yang disebut dengan tingkat perkembangan ekonomi. Kemudian ada tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan itu dia juga mempengaruhi perkembangan akuntansi, ya. Kalau tingkat pendidikan sebuah negara itu tinggi, berarti sarjananya banyak, kan? Sarjananya banyak, apalagi sarjana akuntansinya. Standar dan praktek akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Ya. Selanjutnya ada budaya. Jadi budaya ini, budaya dalam sebuah negara itu akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Jadi yang dimaksud budaya di sini berdasarkan si Hofstede, namanya Hofstede, ya. Ada individualism, ya, individualism atau kolektivisme. Yang kedua ada jarak kekuasaan. Yang ketiga adalah ada penghindaran ketidakpastian. Yang keempat adalah maskulinitas. Nah, ini yang disebut dengan budaya. Jadi budaya negara itu bisa dia individual, sebuah negara itu bisa negara individual, bisa secara kolektif, ya. Contoh misalkan Amerika dengan Jepang, ya. Amerika dengan Jepang. Kalau di Amerika bisa kita katakan, ya, kita lihat bahwa budaya yang berlaku di sana adalah budaya individual. Kalau di Jepang orang bekerja secara kolektif. Nah, itu bedanya. Termasuk juga di Indonesia, ya, di Indonesia itu kolektivisme. Kemudian ada jarak kekuasaan, ya. Jarak kekuasaan itu adalah power distance. Nah, power distance artinya kalau dalam Amerika Serikat itu tidak ada jarak kekuasaan. Oke. Baik orang yang berpangkat rendah dia bisa langsung melakukan protes kepada orang yang lebih tinggi. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan Jepang dan dengan di Indonesia. Sehingga jarak kekuasaannya yang di USA ini bisa kita katakan rendah, ya. Kemudian jarak kekuasaan di Jepang atau di Indonesia bisa kita katakan tinggi. Oke. Kemudian ada penghindaran ketidakpastian, ya. Penghindaran ketidakpastian ini bisa dia menjadi rendah, kemudian dia bisa menjadi tinggi. Bisa tinggi. Oke. Ada penghindaran ketidakpastiannya itu dia menghindari ketidakpastiannya rendah. Kemudian dia tidak menghindari ketidakpastiannya tinggi. Jadi gimana maksudnya? Kalau menghindari ketidakpastiannya itu rendah, ya, menghindari ketidakpastian ini berarti dia ingin yang pasti-pasti saja, ya, yang pasti saja rendah, maka
orangnya akan menerima risiko yang tinggi. Oke. Kalau penghindaran ketidakpastiannya tinggi, ya, penghindaran ketidakpastiannya tinggi, ya, orangnya cenderung punya risiko rendah. Nah, supaya paham, nanti ada bagannya ya, bagaimana caranya. Ini negara ini termasuk uncertainty avoidance-nya rendah atau uncertainty avoidance-nya tinggi, ada di bagan yang di bawah nanti. Oke. Ada maskulin, kemudian feminin. Nah, maksudnya adalah maskulin ini ada negara-negara tersebut, ya, negara tersebut tuh yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan ekonomi, uang. Nah, kemudian ada juga sebuah negara-negara yang feminin. Yang paling penting itu adalah bisa care terhadap sesama, ya, care terhadap sesama. Ini contohnya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada individual, ya. Individual itu adalah budaya, ya, cultures in which people define themselves as individual and form looser ties with their groups. Artinya, dia tidak terikat pada grup. Oke. Nah, negara-negara yang tidak terikat pada grup itu bersifat individual. Amerika, Australia, United Kingdom, Kanada, dan Hungaria. Kemudian ada collectivism, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa cultures where people have stronger bonds to their groups and group membership forms a person's self-identity. Artinya dia grupnya itulah identitas dia, ya. Nah, kalau kita kan selalu punya grup biasanya kan. Nah, jadi itu berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Contoh negaranya Guatemala, Ekuador, Indonesia, Pakistan, dan Cina. Ya, kolektivisme, ya. Kemudian ada low power distance. Low power distance itu adalah a society that views an unequal distribution of power as relatively unacceptable. Oke. Jadi adalah sebuah ikatan sosial yang menganggap bahwa unequal distribution itu ketidaksamaan kekuasaan itu tidak boleh diterima. Kita nih sama semuanya gitu. Ya. Nah, jadi dalam negara-negara ini dia mengatakan bahwa orang ini sama semuanya, tidak ada perbedaan, tidak ada kasta-kasta. Tapi dalam high power distance, a society that views an unequal distribution power as relatively acceptable. Malaysia, Slovakia, Filipina, Rusia, Meksiko, dia menerima bahwa orang itu dibeda-bedakan berdasarkan pangkat atau jabatan. Ya, nah, orang itu tidak sama semuanya. Oke. Nah, di sini bisa dibaca juga tentang low uncertainty avoidance, ya. Cultures in which people are comfortable in unpredictable situation and have high tolerance for ambiguity. Oke. Dia penghindaran ketidakpastiannya rendah. Ya, penghindaran ketidakpastiannya rendah. Berarti dia nyaman terhadap situasi yang tidak bisa diprediksi. Jadi dia lebih suka risiko. Oke. Tapi kalau high uncertainty avoidance, penghindaran ketidakpastiannya tinggi, maka culture in which people prefer predictable situation. Dia suka yang predictable saja, yang dia tidak mau mengambil risiko. Inilah contoh negaranya: Belgia, El Salvador, Yunani, Guatemala, dan Portugal. Okay. Kemudian ada maskulinitas. Okay. Maskulinitas adalah culture in which people value achievement and competitiveness. Okay. Maksudnya adalah budaya di mana orang-orang ya achievement and competitiveness ya, budaya di mana orang-orang yang menganggap bahwa pencapaian, kemudian persaingan, ya, kemudian kepunyaan uang, acquisition of money and other material object. Okay. Sorry, ini terhapus ya. Jadi yang dipentingkan di sana adalah pencapaian. Sangat penting di sana adalah pencapaian, kemudian competitiveness, persaingan, kemudian akuisisi of money, ya, kepemilikan uang, and other material object, dan materi-materi lainnya, ya. Slovakia, Jepang, Hungaria, Austria, dan Venezuela itulah yang menerapkan maskulinitas. Kemudian ada feminin, ya. Jadi feminin ini adalah budaya di mana which people value maintaining good relationship
caring for the weak, and quality of life. Ya, jadi budaya di mana orang-orang dia menghargai good relationship, kemudian good relationship ini dia menjaga hubungan baik, ya, caring for the weak, berarti care terhadap yang lemah, dan kualitas hidup. Ini negaranya negara Norwegia, Netherlands, Sweden, ya, Costa Rica, dan Chili. Itu negara-negara yang menganut sifat feminitas. Oke. Nah, kalau dipetakan seperti diagram, inilah dia uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance, ini yang high, ini yang low. Oke. Power distance-nya ini yang low di atas, kemudian di bawah ini yang high. Nah, jadi contoh misalnya power distance-nya tinggi, misalnya ini Indonesia, ya. Kemudian penghindaran ketidakpastiannya rendah. Ya, contohnya Indonesia. Kalau Arab power distance-nya juga tinggi, tapi penghindaran ketidakpastiannya juga tinggi. Oke. Nah, inilah negara-negara Nordik di sini di kuadran ini. Kemudian ada negara Jerman, penghindaran ketidakpastiannya tinggi, tapi power distance-nya rendah. Ada lagi budaya itu dibedakan antara low context dan high context. Low context dan high context. Kalau low context ini berarti tidak perlu basa-basi dalam negara tersebut, langsung to the point. Ya. Nah, US, UK, Kanada, dan Jerman, Denmark dan Norwegia itu bicara tidak perlu basa-basi, jadi langsung to the point. Nah, kemudian itu contohnya. Kemudian bisnis outlook-nya gimana? Dia kompetitif. Jadi bisnis di sana itu bersifatnya kompetitif, artinya ada kolaborasi. Berbeda dengan di high contact, misalnya Jepang, Cina, Egypt, Saudi Arabia, Prancis, Italia, dan Spanyol, itu bisnisnya itu orientasinya itu adalah kooperatif. Jadi artinya dia satu perusahaan dia melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain, ya, untuk sama-sama maju meningkatkan penjualannya. Seperti Jepang misalnya, Jepang itu misalnya kolaborasi antara Toyota dengan Daihatsu gitu, ya. Nah, Cina pun juga seperti itu. Work ethic-nya low context itu task oriented, berorientasi pada tugas. Kemudian work ethic untuk high contact berorientasi pada relationship. Work style-nya low contact individual, pada negara high contact itu pada tim orientasinya. Oke. Nah, ini silahkan dibaca sampai ke bawah, ya. Nah, ini dia contoh dimensi cultural of state. Ini boleh dibaca. Ada 4 dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktek pelaporan keuangan negara, ya. Jadi sifat akuntansi itu pelaporannya dia bisa bersifat profesional atau ketetapan wajib pengandalian. Oke. Nah, bisa keseragaman, uniformity, atau bisa fleksibilitas, ya. Bisa konservatif atau bisa optimis. Kerahasiaan atau transparansi. Ini saya jelaskan, ya. Oke. Ini ada professionalism, ada uniformity, ada konservatisme, dan ada sekresi atau kerahasiaan. Offset cultural dimension itu kan power distance ada tadi kan, individualism, masculinity, atau uncertainty avoidance. Ya. Jadi, negara-negara yang pelaporan akuntansinya profesional, ya, itu hubungan dengan power distance-nya negatif. Cara bacanya seperti ini. Artinya, semakin tinggi profesionalisme di sebuah negara, maka power distance-nya rendah. Begitu juga semakin rendah tinggi power distance di sebuah negara, profesionalismenya rendah. Jadi hubungannya negatif gitu. Profesionalisme dengan individualisme itu bersifat positif. Semakin tinggi profesionalisme dalam sebuah negara, ya, maka individualisme di sana juga tinggi. Nah, jadi semakin tinggi individualisme di sebuah negara, profesionalisme tinggi karena hubungannya positif. Nah, jadi ini bisa kita baca, ini ada keseragaman, ya, uniformity, kemudian ada power distance, ya, sifatnya positif berarti berbanding lurus. Kalau negatif berarti berbanding terbalik, ya. Kalau no relationship berarti tidak ditemukan hubungannya. Nah, gitu ya, tidak ditemukan hubungannya.
Oke. Oke, ini silahkan dibaca untuk yang lainnya. Ini tentang apa ini lagi? Banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional menjadi semakin hilang. Nanti bisa dibaca ya. Oke, sekian bahan untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.